Dari informasi kredibel, Anies Baswedan akan segera ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dari kasus Formula E. Informasi ini disampaikan oleh Denny Indrayana. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Zakir di Muzakir Official Channel di segmen Perspektif. Perspektif kali ini datang dari informasi yang dibocorkan lagi oleh Denny Indrayana mengenai status dari Anies Baswedan akan segera ditetapkan sebagai tersangka dari kasus Formula E. Nah, di sini Denny Indrayana sendiri itu mengatakan bahwa informasi yang ia dapatkan itu merupakan informasi yang telah ia validasi. Jika kita konversi ya, Formula E dengan Mandalika. Kasus Mandalika ini kan saat ini banyak banget ya dipertanyakan mengenai hutang-hutang yang ketika selesai kan kayak megah banget. Ternyata kasus Mandalika itu belum selesai dan informasinya itu telah muncul ke permukaan dan telah diketahui oleh publik. Pertanyaannya kenapa sampai dengan saat ini kasus Formula E itu lebih menarik diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dibandingkan kasus Mandalika. Ya, mungkin teman-teman sendiri yang tahu jawabannya seperti apa. Denny Indrayana mengatakan bahwa meskipun ia adalah kader dari Partai Demokrat, yang Partai Demokrat ini kita ketahui mendukung atau termasuk dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Namun informasi ini harus ia sampaikan karena untuk mengetahui kira-kira ke depannya tuh seperti apa. Jika kita lihat kayaknya ya lebih menarik dari kasusnya Formula E dibandingkan kasus korupsi yang lainnya. Sementara kasus korupsi itu banyak. Belum lagi kasus temuan yang diungkap oleh Bapak Mahfud MD. Tentu di sana ada kasus dari keuangan, penggelembungan keuangan yang perlu diselidiki. Namun sampai dengan saat ini informasinya tuh hilang gitu loh. Informasinya tuh hilang. Dan yang naik ke permukaan adalah kasus dari Formula E. Denny Indrayana ini juga mengatakan bahwa ia menyampaikan informasi-informasi ini adalah untuk agar orang-orang yang nantinya akan kena informasi tersebut itu bersiap diri atau mereka mempersiapkan segala sesuatunya sebelum informasinya ini terjadi. Dan bahkan beberapa waktu terakhir kemarin kan ia sempat mengatakan bahwa ada perubahan skema pemilihan dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, dan di situ kan responnya memang tetap dipertahankan dengan aturan yang lama dan tidak dilakukan pembaharuan. Namun di sisi lain ia mengatakan bukan target informasinya yang salah atau sasarannya itu tidak benar atau informasinya yang ia sampaikan itu tidak benar. Namun ia mengatakan bahwa target informasinya itulah yang bergeser atau berpindah. Jadi kayak kita pas mau membidik burung ya, itu burungnya yang terbang, bukan sasarannya yang meleset, tapi burungnya yang terbang. Nah, itu informasi yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Adapun aspek-aspek yang lain datang dari sudut pandang yang berbeda dari Indrayana yang mengatakan bahwa ini bisa saja menjadi prospek ataupun keuntungan dari Anies Baswedan karena dengan isu ini ia kan jadi akan terangkat elektabilitasnya. Dia akan terangkat elektabilitasnya. Kemudian ini bisa saja jadi sesuatu yang bisa meningkatkan popularitas dari Anies Baswedan dengan pemberitaan mengenai ia akan segera ditetapkan sebagai tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun kembali lagi Denny Indrayana membantah tetap dalam hal ini yang paling dan yang sangat dirugikan adalah pihak dari Anies Baswedan itu sendiri. Bagaimana tidak, ini akan menjadikan citranya itu buruk. Nah, kira-kira seperti itulah sudut pandang yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi ini? Oke, terima kasih. Mari kita diskusi di kolom komentar.